Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai analisis pelaksanaan dalam video PPL ditinjau dari teori pendidikan dan kompetensi guru. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Febiani dengan NIM 2511031434. Di sini saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Pendidikan berperan penting dalam mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Perkembangan pendidik modern menuntut pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan guru sebagai fasilitator. Profesionalisme guru menjadi kunci kualitas pembelajaran sehingga analisis video PPL dilakukan untuk mengkaji penerapan dan teori pendidikan interaksi pembelajaran serta ketercapaian tujuan belajar. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu ada dua. Yang pertama itu apa saja yang menjadi hal penting dalam video yang diamati. Yang kedua itu bagaimana analisis kritis mengenai temuan yang ada di video. Adapun kajian teorinya yaitu ada pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut meliputi aspek intelektual, moral, sosial, emosional, spiritual, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Oleh karena itu, pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena berperan dan meningkatkan kualitas diri dan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, di sini ada ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan bidang keilmuan yang mengkaji pendidikan secara ilmiah dan sistematis, membahas landasan teori, prinsip, tujuan, metode, dan evaluasi pendidikan. Ilmu pendidikan memiliki aspek teoritas dan praktis, berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang efektif. Adapun spektrum ilmu pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena mengkaji pendidikan sebagai fenomena individual dan sosial. Spektrum ilmu pendidikan dibedakan menjadi pendidikan makro dan pendidikan mikro. Pendidikan makro memandang pendidikan sebagai sistem nasional yang berkaitan dengan kebijakan, perundang-undangan, serta tujuan pembangunan bangsa sehingga berperan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan pendidikan mikro yaitu berfokus pada proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungan pendidikan. Ruang lingkungan meliputi interaksi pendidik dan peserta didik, penerapan kurikulum, metode pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Pendidikan mikro berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pembelajaran yang efektif dan bermakna. Sedangkan pendidikan mikro berfokus pada proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungan pendidikan. Ruang lingkup meliputi interaksi pendidik dan peserta didik, penerapan kurikulum, metode pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Pendidikan mikro berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, adapun asumsi programatik penyelenggara pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama itu pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi manusia secara optimal. Yang kedua itu pendidikan berlangsung sepanjang hayat atau lifelong learning. Yang ketiga yaitu pendidikan membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang terakhir, yang keempat yaitu pendidikan dipahami sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Adapun sistem pendidikannya yaitu ada perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, evaluasi pendidikan. Ketiganya komponen dikelola secara terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penyesuaian dengan tuntunan zaman. Nah, adapun asumsi programatik penyelenggaraan pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama itu pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi manusia secara optimal. Yang kedua yaitu pendidikan berlangsung sepanjang hayat atau lifelong learning. Yang ketiga yaitu pendidikan membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang keempat yaitu pendidikan dipahami sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Adapun sistem pendidikan yaitu ada perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, evaluasi pendidikan. Nah,
ketiganya itu komponen dikelola secara terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penyesuaian dengan tuntunan zaman. Nah, adapun teori pendidikan, pendidikan klasik yaitu pendidikan memandang pendidikan sebagai sarana pewarisan nilai, norma, dan pengetahuan yang telah mapan. Proses pembelajaran berpusat pada guru, bersifat berstruktur dan menekankan kedisiplinan serta penguasaan intelektual. Peserta didik cenderung pasif dan berorientasi pada hafalan. Yang kedua itu ada pendidikan modern. Pendidikan modern memandang peserta didik sebagai individu aktif yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pembelajaran menekankan pengalaman, berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan sosial. Guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan kurikulum bersifat fleksibel dan kontekstual. Ada pendidikan klasik. Pendidikan klasik memandang pendidikan sebagai sarana pewaris nilai, norma, dan pengetahuan yang telah mapan. Proses pembelajaran berpusat pada guru, bersifat terstruktur dan penekanan kedisiplinan serta penguasaan intelektual. Peserta didik cenderung pasif dan berorientasi pada hafalan. Nah, ada pendidikan modern. Pendidikan modern memandang peserta didik sebagai individu aktif yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pembelajaran menekankan pengalaman, berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan sosial. Guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan kurikulum bersifat fleksibel dan kontekstual. Nah, adapun tokoh-tokoh pendidikannya yaitu ada abad pertengahan yaitu Thomas Aquinas yang memiliki pendidikan mengembangkan akal dan iman secara seimbang. Yang kedua yaitu ada Al-Ghazali, pendidikan bertujuan membentuk akhlak mulia dan spiritualitas. Adapun abad yang ke-20 yaitu ada Jean Piaget, pembelajaran sesuai tahap perkembangan kognitif. Yang kedua itu ada B.F. Skinner, belajar sebagai perubahan perilaku melalui penguatan. Yang ketiga yaitu ada Albert Bandura, belajar melalui pengamatan dan interaksi sosial. Yang terakhir yaitu ada Lev Vygotsky, yaitu pembelajaran melalui interaksi sosial dan zona perkembangan proksimal. Nah, ada pandangan filsafat implementasinya dalam praktik pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh, meliputi aspek intelektual, moral, sosial, emosional, dan spiritual. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan keterampilan agar peserta didik mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, adapun filsafat pendidikan dalam praktik. Filsafat pendidikan memberikan landasan pemikiran tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dikembangkan melalui pendidikan. Berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme mengaruhi tujuan pendidikan, peran pendidik, posisi peserta pendidik, kurikulum, serta metode pembelajaran. Implementasinya tercermin dalam perencanaan kurikulum, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi. Nah, adapun implementasi filsafat pendidikan. Yang pertama itu pendidikan berorientasi pada pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Yang kedua itu ada pendidikan berperan sebagai fasilitator dan teladan. Yang ketiga itu pembelajaran dirancang kontekstual dan bermakna. Yang keempat itu evaluasi menilai perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun tantangan implementasinya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu kesenjangan antara teori filsafat dan praktik pembelajaran. Yang kedua itu ada rendahnya budaya literasi peserta didik. Yang terakhir yaitu dampak negatif perkembangan teknologi terhadap nilai dan moral. Implementasi filsafat pendidikan. Nah, pendidikan berorientasi pada pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Pendidik berperan sebagai fasilitator dan teladan. Pembelajaran dirancang kontekstual dan bermakna. Evaluasi mental, perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun tantangan implementasinya yaitu ada tiga. Yang pertama, kesenjangan antara teori, filsafat, dan praktik pembelajaran. Yang kedua yaitu ada rendahnya budaya literasi peserta didik. Yang terakhir, yang ketiga yaitu dampak negatif perkembangan teknologi terhadap nilai dan moral. Dasar hukum sistem pendidikan di Indonesia yaitu ada yang dasar hukum utama yaitu Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh atau intelektual, spiritual, moral, dan keterampilan. Diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Tanggung jawab pendidikan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Adapun jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya yang pertama itu ada jalur pendidikan yang formal, non-formal, dan informal. Yang kedua itu ada jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang ketiga yaitu ada jenis pendidikan yang umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Nah, bertujuan memberi akses luas dan pemerataan pendidikan bermutu. Ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan, yang kedua itu ada standar isi, yang ketiga yaitu ada standar proses, yang keempat itu ada standar penilaian, yang kelima yaitu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam itu ada standar sarana dan prasarana, yang ketujuh yaitu ada standar pembiayaan, yang kedelapan yaitu ada standar pengelolaan. Adapun koherensi SNP dan KKNI. SNP mengatur mutu proses dan penyelenggaraan pendidikan, sedangkan KKNI mengatur jenjang kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan. Nah, keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja. Nah, ada dasar hukum sistem pendidikan di Indonesia, yaitu ada paradigma pendidikan guru sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ada 4. Yang pertama yaitu ada pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered. Yang kedua yaitu ada metode dominan, ceramah dan hafalan. Yang ketiga yaitu peserta didik bersifat pasif. Dan yang keempat yaitu ada penilaian menitik beratkan aspek akademik. Nah, adapun paradigma pendidikan guru sesudah UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu ada 5. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student centered. Yang kedua yaitu ada guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator. Yang ketiga yaitu pembelajaran aktif, kontekstual, dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu ada penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang kelima yaitu guru diposisikan sebagai tenaga profesional. Dasar hukum sistem pendidikan di Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama, pengantar. Guru merupakan faktor utama keberhasilan pembelajaran. Guru juga berprofesional berperan sebagai pendidik, perancang, pelaksana, dan evaluator pembelajaran. Profesionalisme guru menentukan mutu pendidikan, dan sertifikasi guru bertujuan meningkatkan kompetensi, pengakuan profesi, dan kesejahteraan. Adapun kompetensi guru yaitu kemampuan menjalankan tugas profesional secara efektif, mencakup penguasaan materi dan pengelolaan pembelajaran, dan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Yang ketiga yaitu ada sertifikasi guru. Pengakuan resmi guru sebagai tenaga profesional dilakukan melalui uji kompetensi sesuai standar nasional, jalur sertifikasi, portofolio, PLPG, PPG bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan motivasi kerja guru. Nah, yang keempat yaitu ada profesi guru. Pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan pendidik terencana, guru bertanggung jawab dalam pengajaran dan pembentukan karakter. Guru profesional menguasai materi dan metode pembelajaran, kreatif dan inovatif, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada implikasi dalam praktik pendidikan. Nah, pembelajaran menjadi lebih inovasi dan efektif. Guru mampu melakukan evaluasi dan refleksi berkelanjutan, mendorong perkembangan profesional melalui pelatihan dan penelitian, berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Nah, adapun hasil pelaksanaannya yaitu ada hasil pengamatan. Pada slide ini ditampilkan hasil pengamatan kegiatan pembelajaran. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan orientasi selama 0-30 detik,
Selanjutnya, penyampaian materi utama berlangsung dari menit ke-30 detik sampai menit ketiga. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab dan interaksi siswa pada menit ketiga sampai menit kelima. Yang terakhir yaitu kegiatan ditutup dengan penutup dan refleksi pada menit kelima sampai menit ke-6 setengah. Adapun pembahasannya yang pertama yaitu ada pada tahap pembukaan dan orientasi. Guru menyapa siswa serta menjelaskan tujuan pembelajaran. Siswa terlihat fokus dan siap mengikuti kegiatan. Hal ini mencerminkan kompetensi pedagogi dan sosial guru. Nah, selanjutnya pada penyampaian materi utama, guru menyampaikan materi tentang durasi dan waktu dengan media sederhana. Guru memberikan contoh serta membimbing praktik siswa sehingga pembelajaran berlangsung aktif dan kontekstual. Hal ini menunjukkan kompetensi profesional guru-guru. Pada sesi tanya jawab dan interaksi, guru mengajukan pertanyaan dan membimbing siswa dalam menjawab. Siswa aktif berpartisipasi dan terlihat antusias sehingga terjadi interaksi dua arah yang efektif dan mendorong pembelajaran kolaboratif. Pada tahap penutup dan refleksi, guru menyimpulkan materi serta mengajak siswa melakukan refleksi. Guru juga memberikan umpan balik dan motivasi yang menunjukkan evaluasi pembelajaran berjalan dengan efektif. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Sebelum saya mengakhiri presentasi terlebih dahulu, izinkan saya untuk membaca kesimpulannya. Nah, pendidikan merupakan proses terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Penyelenggaraannya harus berlandaskan filsafat pendidikan, dasar hukum yang kuat, serta standar nasional pendidikan dan KKNI sebagai penjamin mutu. Guru sebagai tenaga profesional memegang peran utama dalam keberhasilan pembelajaran melalui kompetensi, sertifikasi, dan profesionalisme. Implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mampu menciptakan proses pembelajaran yang aktif, bermakna, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Baik, segitu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.